Halo, materi kali ini adalah materi lanjutan dari proses pencatatan jurnal yang sudah kita lakukan sebelumnya. Materi ini membahas terkait posting. Nah, apa itu posting atau pemindah bukuan? Yaitu memindahkan apa yang sudah kita jurnal ke buku besar. Kita akan belajar terkait dua hal di video ini. Yang pertama yaitu buku besar atau ledger, kemudian trial balance atau neraca saldo. Kita akan belajar apa yang disebut dua hal tersebut, kemudian apa saja rules yang harus kita ketahui, serta step by stepnya dalam menyusun ledger maupun neraca saldo. Kemudian nanti ada beberapa transaksi, kita akan langsung aplikasikan, memasukkan ke buku besar sampai ke pembentukan neraca saldo atau trial balance. Mari kita masuk ke materinya. Oke, kita akan masuk ke materi terkait dengan posting dan trial balance. Posting ini merupakan pemindah bukuan dan juga trial balance itu terkait dengan neraca saldo. Oke, kita masuk ke buku besar. Nah, ketika melakukan pemindah bukuan itu kita akan menggunakan ledger atau buku besar. Nah, buku besar sendiri memiliki dua format standar ya, yaitu ada yang T-account yang seperti ini, di mana suatu akun akan ditunjukkan bagaimana perubahannya, bagaimana penambahan dan pengurangannya dari saldo tersebut selama satu periode. Terlihat di sini contohnya kas, ada 2 kali penambahan yaitu 15.000 dan 5.000. Sedangkan kredit ada 4 kali penggunaan ya atau pengeluaran kas. Kemudian model yang berikutnya adalah yang ini yaitu yang format standar, di mana kita bisa lihat debit kredit, kemudian balance-nya itu selalu bergerak. Setiap kita menginputkan suatu transaksi, kita posting satu transaksi, maka kita harus menentukan balance dari akun tersebut berapa. Dan balance-nya pun ada dua sisi ya, ada debit dan kredit. Nah, satu lagi tipenya, formulirnya, yaitu di balance-nya dia nggak ada debit kreditnya. Ketika dia ada di saldo normal, maka positif. Ketika dia ada di kebalikan dari saldo normal, maka dia akan di dalam kurung. Oke, ini step by stepnya. Pertama, kita akan lihat dulu pemindah bukuan ini dilakukan untuk memindahkan transaksi yang ada di jurnal, yang sudah kita catat di jurnal, ke buku besar atau ledger. Maka kita akan cek satu persatu dari jurnal entry yang sudah kita lakukan dari atas sampai bawah, akun apa saja yang dipakai. Kita tadi sudah punya COA ya di depan, COA-nya perusahaan. Nah, dari COA tersebut tidak semuanya ada transaksinya, biasanya seperti itu. Kita akan menentukan akun-akunnya, kemudian kita akan cek ke buku besarnya, apakah sudah ada. Kemudian kita akan tuliskan tanggalnya, misalnya nih akun yang pertama adalah akun kas. Ada kas masuk dari investasi pemilik, contohnya seperti itu. Kita akan tanggal 1. Kita akan tulis dulu tanggalnya, tanggal 1. Kemudian kita cek nih di jurnal, dia posisi saldonya, transaksi tersebut, itu debit atau kredit. Oke, setelah tahu, kita hanya menentukan ya ini, kita memindahkan sama persis jumlah tersebut dengan posisi debit kredit yang ada di jurnal. Jadi ketika di jurnal dia ada di posisi debit, maka ketika mencatat di buku besar, itu juga kita akan pindahkan, kita akan isikan di sisi debit. Begitu juga sebaliknya, ketika kita dituliskan di dalam jurnal itu kredit, kita pindah bukukan ke buku besar, itu juga tetap di posisi kredit. Nah,
beberapa kali terjadi kesalahan adalah ketika memindah bukukan. Di jurnal tertulisnya debit, tapi ketika dipindah bukukan salah di posisi kredit. Itu contohnya. Contoh kesalahannya. Jadi harus berhati-hati, kita harus tahu pasti dia ada di sisi debit atau kredit. Oke, kemudian kita akan menghitung ending balance untuk masing-masing akun. Setelah kita selesai posting semua transaksi yang ada di jurnal. Oke, kita langsung masuk ke contohnya. Di sini ada 5 transaksi. Nah, masing-masing transaksi ini nanti akan kita lihat sedikit kembali ke bagaimana jurnalnya, kemudian bagaimana dari jurnal tersebut masuk ke buku besarnya. Buku besar di sini yang akan saya gunakan yang bentuk T-account saja agar lebih singkat, karena di sini kalau dalam bentuk PPT saya tampilkan yang bentuk standar, maka akan sangat besar ya, sehingga sulit untuk ditampilkan. Silahkan nanti ketika mengerjakan, saya sarankan untuk menggunakan yang bentuk buku besar yang standar, karena itu lebih informatif dan lebih memudahkan ketika kita akan memindah bukukan transaksi dari jurnal ke buku besar. Oke, yang pertama ada penerimaan kas untuk investasi modal. Ini jurnalnya, ada kas di debit dan modal di kredit. Maka kita akan membutuhkan 2 akun, 2 T-account atau 2 buku besar, yaitu buku besarnya kas dan buku besarnya modal pemilik. Perlu dipastikan di sini bahwa di situ dalam kurung saya tulis tanggalnya ya, 1. Tanggal 1 itu ada transaksi kas, di situ di debit sebesar 10.000. Sedangkan untuk transaksi modalnya saya tuliskan sesuai sama dengan yang ada di jurnal, yaitu di sisi kredit. Kita hanya memindahkan. Jadi jangan sampai kita mengubah dari debit ke kredit. Debit harus dicatat di debit, kemudian kredit juga harus dipindahkan ke sisi kredit. Dan jangan sampai salah juga nama akunnya. Harus sesuai dengan nama akun yang ada di jurnal. Kadang misalnya mirip-mirip, kita maunya ngisi ke owner's capital, tapi kita malah isikan di owner's drawing, misalnya seperti itu. Nah, itu harus lebih hati-hati, karena ada beberapa nama akun itu yang memang mirip-mirip. Oke, ini transaksi yang kedua, yaitu tanggal 3, ada penerimaan kas sebesar 3.000 dari pendapatan jasa. Jadi kita sudah perform jasa ke pelanggan dan dibayar tunai sebesar 3.000. Maka transaksinya dicatat dalam jurnal yaitu kas debit 3.000 dan ada service revenue yang dicatat di kredit ya, karena bertambah di kredit sebesar 3.000. Kemudian kita pilih buku besarnya, yaitu buku besar yang terkait kas, buku besarnya kas, dan buku besarnya service revenue. Kita isikan, kita pindahkan angkanya dari debit ke debit, kredit ke kredit. Selanjutnya di sini transaksi yang ketiga, tanggal 5, ada pembelian peralatan, tapi di sini tidak dibayar tunai, melainkan perusahaan menerbitkan utang wesel. Maka jurnalnya adalah peralatan pada utang wesel sebesar 5.000. Nah, kita juga akan pilih buku besarnya yang sesuai, yaitu equipment dan not payable. Kita pindahkan sesuai dengan posisinya debit pada debit, kredit, dan ke kredit. Angkanya harus sama. Oke, transaksi tanggal 10. Pembayaran beban sewa sebesar 500. Maka kita mendebit beban sewa dan mengkredit kas sebesar 500. Kita pakai 2 buku besar, yaitu beban sewa dan kas. Kita masukkan. Nah, di situ terlihat bahwa di rent asset, di rent expense di situ ada debit ya sebesar 500, dan di kas karena ini T account
maka akan tertulis di sisi kredit yang paling atas. Jadi tidak di bawahnya 3.000, tapi sisi kredit yang paling atas. Nah, nanti kalau kalian menggunakan yang bentuk standar, maka dia akan ada di bawahnya yang 3.000. Karena satu baris itu untuk satu transaksi, satu baris untuk satu transaksi. Kalau di T-account, dia akan mengisi yang paling atas terlebih dahulu. Selanjutnya, transaksi tanggal 13, ada pengambilan pribadi, owner's drawing, sebesar 1.000, kas ya, maka tertulis owner's drawing di debit 1.000 dan kas berkurang di kredit sebesar 1.000. Oke, itu tadi kelima transaksi sudah dimasukkan ke masing-masing buku besar. Sekarang kita belajar terkait neraca saldo. Kita lupakan dulu yang buku besar tadi. Nanti akan kita buka kembali. Sekarang neraca saldo atau trial balance. Apakah ini merupakan daftar akun dan saldonya pada tanggal tertentu. Misalnya per 31 Januari. Maka akan muncul nama-nama akun dari perusahaan dan saldonya pada tanggal tersebut. Oke. Ada beberapa kegunaannya, yaitu memastikan keseimbangan antara debit dan kredit setelah posting ke buku besar tadi. Karena kita tahu bahwa kemungkinan ada terjadi human error ketika kita posting. Kemudian, jelas itu yang nomor 2 ya. Kita akan tahu ketika ada error. Kemudian, kegunaan lainnya adalah jelas untuk menyusun laporan keuangan. Ini sangat memudahkan kita untuk menyusun laporan keuangan. Kemudian ada keterbatasannya karena trial balance ini akan tetap balance, akan tetap seimbang, walaupun ada transaksi yang terskip atau terlupakan tidak di jurnal. Akan tetap balance. Atau kemudian ada jurnal yang salah terposting. Itu juga tetap akan balance. Kemudian ada jurnal yang dia terposting 2 kali ke buku besar, itu juga tetap akan balance. Di sini kelemahannya, trial balance tidak bisa mendeteksi hal-hal tersebut. Oke. Step by step-nya sama, kita tentukan akun-akunnya dulu, kita temukan ke buku besarnya, kemudian kita lihat ending balance-nya berapa untuk akun tersebut. Jelas, cek debit kreditnya. Kemudian kita akan isikan jumlah ending balance tadi dari buku besar, kita pindahkan, jadi totalnya ya, saldo akhir dari buku besar tadi, kita pindahkan ke neraca saldo dengan posisi yang sama. Jadi ketika ending balance yang di debit, maka kita masukkan ke trial balance juga di posisi debit. Jangan sampai ada yang terbalik. Kemudian kita akan hitung totalnya untuk memastikan total debit dan total kredit itu balance. Oke, ini akun-akunnya yang digunakan, kita tentukan. Selanjutnya kita cari jurnal ledgernya, ada kas, equipment, ini yang sudah kita buat tadi ya. Oke, ada 7. Selanjutnya apa yang kita lakukan? Yaitu cari tahu ending balance dan posisinya, debit dan kreditnya. Ada di mana? Setelah itu, kita inputkan ke trial balance. Di sini contohnya kas, tadi ending balance-nya, saldo akhirnya 11.500 di sisi debit, kita isikan di situ juga di sisi debit. Yang lainnya, yang 0, kita kasih track ya. Itu supaya tidak disalahgunakan dengan diisi angka oleh orang lain. Jadi, biasakan ketika suatu kolom itu kosong, tidak ada angkanya, maka dicoret. Ketika ada garis kosong, biasa digaris Z seperti itu. Oke, nah ini semua angka yang diperoleh dari buku besar yang tadi kita buat. Selanjutnya, kita akan menghitung ending balance-nya.
totalnya di sini, total debit 18.000 dan total kredit 18.000, berarti sudah balance. Di sini have to be equal atau harus balance. Baik, sekian materi terkait posting atau pemindah bukuan ke buku besar. Kemudian juga kita belajar terkait trial balance. Sekian, terima kasih.